Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas Webtoon Tower of God pada chapter terbaru, chapter 541. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan situasi di dalam Cat Tower yang semakin memanas, di mana terungkap kalau ternyata bom yang selama ini ada di Cat Tower adalah Fusile, seorang komandan divisi dari Skuadron Jesraca. Tidak hanya itu, kita juga diperlihatkan Bam yang menolak tawaran Raumerai. Sampai akhirnya chapter pun ditutup dengan adegan yang tak kalah mengejutkan, di mana Pobida Gustang muncul tepat di depan kapal utama Lopobia. Yang sejauh ini masih belum diketahui apa tujuan Gustang pergi ke sana. Tapi yang pasti, dengan munculnya Gustang di sana tidak akan berujung dengan kedamaian. Nah, oke, masuk pada chapter terbaru. Panel pertama langsung dibuka dengan menyorot pada sisi Yama dan Yusraca. Di sini mereka berdua yang mendengarkan pembicaraan Raumerai dengan Bam juga ikut merasa canggung dan aneh karena Raumerai tiba-tiba meminta Bam untuk menikah dan masuk ke dalam keluarga Lopobia. Tapi di sisi lain mereka berdua ini juga bukannya berhenti ngerusuh, melainkan Yusraca dan Yama tak bisa menembus salah satu monster milik Raumerai, yaitu Kraken. Dan terkait dengan hal itu, Yama pun menjelaskan pada Yusraca kalau dirinya berniat untuk mencoba sesuatu. Seperti yang kalian tahu, Yama ini memiliki sifat yang meledak-ledak. Ketika ada seorang musuh di hadapannya, Yama biasanya akan kesulitan mengontrol emosinya dan langsung menyerang. Yang mana hal tersebut merupakan sifat alami Yama sebagai ras anjing, terkhusus untuk Yama yang memiliki darah spesial. Di dalam kedudukannya sebagai pemimpin ras anjing dan seorang slayer, Yama juga menyuntikkan darah miliknya pada beberapa orang bawahannya, yang ia sebut sebagai Mad Dog. Lalu berhubung para Mad Dog ini memiliki darah Yama, karenanya mereka juga mewarisi sifat ganas Yama. Para Mad Dog ini juga tak bisa mengontrol emosi mereka ketika di hadapan musuh. Tapi kemudian menurut Yama, ada satu Mad Dog yang bisa mengendalikan amarah dan keganasannya itu, yang kemungkinan Mad Dog tersebut adalah Baragaf. Menurutnya, semakin dirinya mengontrol emosi atau keganasannya tersebut, maka semakin kuat pula dirinya. Di sisi lain, berhubung si Yama ini memang sudah sangat kuat dari awal, jadi ketika perasaan marah atau amukan tersebut muncul, Yama tak pernah mencoba untuk menahan apalagi mengendalikannya. Namun karena musuh yang Yama hadapi kali ini berada jauh di atasnya, Yama pun berniat untuk mencoba mengendalikan emosinya tersebut dan melepaskannya dalam satu kali hentakan. Di sini Yama juga memberitahu Yusraca kalau dirinya dan Doom sedang merencanakan pelarian menggunakan kapal teleportasi yang sebelumnya digunakan oleh Raumerai. Yama beranggapan kalau Raumerai mungkin tak akan menghancurkan kapal teleportasi tersebut jika dirinya masih ingin kembali ke kapal utama Lopobia, yang kebetulan saat ini ada Gustang juga di sana yang entah mau ngapain. Maka dari itu saat ini Yama pun meminta bantuan Yusraca untuk memberikannya beberapa waktu bagi dirinya mengumpulkan tenaga untuk mengamuk sekaligus memberikan kesempatan bagi Doom melancarkan rencananya tersebut. Di sisi lain, Yusraca juga dibuat terheran-heran dan kesal melihat Yama yang begitu mempercayainya. Padahal di waktu-waktu sebelumnya, Yama benar-benar emosi mampus berniat menghabisi Yusraca. Tapi saat ini, dengan santainya Yama menutup mata dan menyerahkan segalanya pada mantan musuhnya tersebut. Hal ini memang cukup mengganggu dan terkesan gak masuk akal aja. Tapi menurut Yusraca, sifat Yama yang seperti itu mengingatkannya pada Wang Wang. Secara, Yama sendiri adalah keturunan Wang Wang, dan hal tersebut mengganggu Yusraca. Tapi akhirnya Yusraca tetap membantu Yama. Walaupun melihat dari ekspresi dan perkataan Yusraca, Mimin sedikit curiga kalau ada kemungkinan kecil Yusraca akan mengkhianati Yama. Ya, terlepas dari itu, berikutnya adegan pun berpindah pada Cat Tower kembali. Tapi kali ini, POV menyorot pada Hokni dan Shibisu. Di sini setelah mendengar pengumuman tentang bom, Shibisu dan Hokni pun dibuat panik untuk segera menemukan bom tersebut. Hingga tak lama kemudian, Fusile lewat tepat di hadapan Hokni. Hokni yang hanya melihat sekilas saja tak terlalu memperdulikannya. Tapi tak lama kemudian, Cha langsung terhubung dengan lighthouse milik Hokni dan menyebarkan informasi kalau seseorang yang memakai armor berwarna emas lah yang merupakan bom di Cat Tower ini. Mendengar informasi tersebut, Hokni pun langsung berlari mengejar orang yang lewat di hadapannya tadi untuk memastikannya. Dan yap, Hokni pun menemukan bom tersebut, aka Fusile. Tak banyak lama, Hokni langsung memberikan koordinat posisinya pada Cha. Sementara Cha langsung serius dan melesat menuju Fusile. Tak peduli apapun yang ada di hadapannya, Cha menghancurkan semua tembok yang menghalanginya. Lalu tak lama kemudian, Cha berhasil mengejar Fusile. Dan gilanya, Fusile pun berhasil dibunuh hanya dengan satu pukulan saja oleh Cha.
Ya, jika dilihat dari adegan ini sih, Siu seperti ingin menegaskan kalau Cha sebagai orang yang dahulu merupakan salah satu ujung tombak terkuat Fug, sang pemimpin kelompok Hidden Flower Garden, bukanlah high ranker sembarangan. Meskipun sebelumnya Cha terasa biasa saja, tapi kali ini kita diperlihatkan bagaimana Cha yang sudah serius bahkan mampu untuk membunuh seorang high ranker dengan hanya satu kali serangan saja. Tapi terlepas dari itu, tak diduga ternyata si Fusile ini merupakan setengah beastman dan setengah robot. Tak heran mengapa Fusile dapat dengan senang hati mengemban tugas bunuh diri tersebut, yang mungkin Ysracha atau petinggi-petinggi dari militer Zahar telah mengotak-atik Fusile. Sampai akhirnya ketika Cha berniat mengambil bom yang ada pada tubuh robot Fusile, bom tersebut pun tiba-tiba meledak dan Cat Tower pun diperlihatkan hancur. Tapi sayangnya kita tidak ditunjukkan lebih lanjut bagaimana kondisi orang-orang yang masih ada di sana, khususnya para regular seperti Hockney, Shibisu, dan yang lainnya. Seharusnya sebagai seorang regular, mereka ini tak akan mungkin bisa menahan ledakan tersebut, kecuali ada sesuatu atau seseorang yang melindungi mereka. Secara para regular yang masih ada di dalam Cat Tower ini adalah teman-teman BAM. Jadi tentu saja seharusnya mereka tidak akan mati semudah itu. Oke, selanjutnya adegan pun kembali menyorot pada sisi BAM dan Raumerai. Jadi setelah kedatangan Jin Sung-ha, Raumerai pun dibuat sedikit terkejut dan bertanya-tanya, bukankah Jin Sung seharusnya disegel di dalam batu suspendium? Namun di sini lucunya, baru saja Jin Sung berkata satu huruf, Raumerai langsung tidak peduli. Raumerai bahkan bingung mengapa dirinya harus peduli pada orang yang setidak penting Jin Sung-ha. Ya, menurut Mimin sih adegan ini cukup lucu dan keren. Melihat bagaimana seorang Jin Sung-ha, guru besar dari Fug sekaligus anggota kelas atas di keluarga Ha, lebih tepatnya cucu langsung dari Hayurin, bisa dibuat seremeh dan semenyedihkan itu oleh Raumerai. Mengingat bagaimana orang-orang biasanya terintimidasi hanya baru melihat Jin Sung-ha saja, bagaimana orang-orang menyanjung dan menyegani Jin Sung-ha sebagai seseorang yang berbahaya. Di hadapan Raumerai, Jin Sung-ha benar-benar terlihat culun mampus dan tak ada apa-apanya. Tapi terlepas dari itu, berikutnya Raumerai pun kembali melanjutkan kalau apapun yang terjadi pada Jin Sung, dirinya tidak peduli. Karena sejak awal pun, rencana penyegelan Jin Sung-ha hanyalah umpan saja untuk menarik BAM si irregular datang ke The Nest. Dan berikutnya, Raumerai yang tadi juga sempat mendengar kalau Jin Sung menolak tentang pernikahan BAM, di sini Raumerai pun berkata pada Jin Sung-ha, meskipun dirinya merupakan keturunan dari Ha, tapi urusan yang ada di hadapannya ini ada di luar jangkauan Jin Sung sebagai makhluk yang tak penting. Mendengar hal tersebut dari Raumerai, Jin Sung-ha pun langsung sadar kalau dirinya melanjutkan ocehannya, kemungkinannya hanya ada dua, hidup atau mati. Dan yap, Jin Sung-ha pun mengambil resikonya. Di sini Jin Sung-ha mengatakan unek-uneknya pada Raumerai, meskipun dirinya bergabung dengan Fug dan menjadi musuh dari 10 keluarga, bukan berarti dirinya tidak mengakui eksistensi dahsyat dari para pemimpin keluarga agung. Jin Sung hanya ingin membuat para pemimpin keluarga menyadari posisi mereka dan tak berbuat seenaknya. Jin Sung pun kembali melanjutkan, meskipun dirinya mengakui para pemimpin keluarga ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, tapi Jin Sung juga tahu kalau menara tetap memberikan satu batasan pada para pemimpin keluarga ini, yaitu manusia. Menurut Jin Sung, sehebat-hebatnya pemimpin keluarga, mereka tetaplah manusia. Dan meskipun semua kepala keluarga yang telah muncul sejauh ini tidak menganggap penduduk menara sebagai manusia, tapi kenyataannya penduduk menara tetaplah manusia. Aturan menara menyebutkan kalau manusia harus hidup sesuai dengan keinginan mereka. Dan menurut Jin Sung, bahkan seorang pemimpin keluarga pun tak memiliki kekuatan untuk melampaui aturan tersebut. Untuk lebih jelasnya buat kalian yang bingung, seperti yang kalian tahu, melihat dari sifat Raumerai saja sudah jelas menunjukkan kalau dirinya berlaga seperti dewa. Semua orang harus menurut dan tunduk padanya. Ya, Raumerai memanglah kuat dan memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Tapi Raumerai tetaplah tidak memiliki kekuasaan ataupun kemampuan untuk mengendalikan para manusia-manusia ini secara harfiah. Contohnya seperti bagaimana Raumerai mengendalikan para beastman. Raumerai tidak bisa melakukan hal tersebut pada manusia atau lebih luasnya pada para penghuni menara. Maka dari itu, di sini Jin Sung ingin menegaskan pada Raumerai sebuah batas yang tidak bisa ia lewati, yaitu eksistensinya sebagai manusia, agar Raumerai tidak usah ikut campur tentang pilihan yang diambil oleh manusia lainnya. Berikutnya, mendengar ceramah dari makhluk tak penting seperti Jin Sung, Raumerai pun peduli tak peduli pada ceramah tersebut. Tapi kemudian Raumerai kembali memberikan kesempatan terakhir pada BAM untuk memilih apakah BAM ingin menerima tawarannya dan menyelamatkan semua orang yang ada di The Nest, atau BAM akan kembali menolak tawarannya dan membunuh semua orang yang ada di The Nest. Tapi berikutnya di sini lagi dan lagi BAM selalu komplain terhadap setiap perkataan Raumerai.
Bam berkata, dengan Raumerai yang memberikan tawaran dan ancaman seperti itu, maka tawaran tersebut sudah bukan menjadi pilihannya lagi, karena setiap pilihan yang Bam ambil, hasilnya akan selalu terpengaruh oleh keinginan dan kekuatan Raumerai. Namun di sini Raumerai pun menjelaskan kalau Bam tak mengerti. Seorang pemimpin keluarga sepertinya tidak mengerahkan kekuatan mereka untuk ikut campur terhadap manusia. Menurut Raumerai, eksistensinya di menara ini seperti takdir dan dewa itu sendiri. Setiap manusia memiliki takdir, dan mereka tak bisa menolak ataupun menghindari takdir tersebut, sama seperti eksistensi Raumerai dan para pemimpin keluarga yang lain. Dan ya, setelah mendengar penjelasan yang cukup mengancam tersebut, jawaban dari Bam tetaplah sama, menolak tawaran Raumerai. Intinya dari sini Bam pun merasa kalau dirinya mulai mendapat gambaran tentang seperti apa orang-orang yang disebut para pemimpin keluarga ini. Lalu meskipun dengan ancaman yang Raumerai katakan tadi, Bam tetap menolak tawaran tersebut, dan di sisi lain, Raumerai hanya berkata good luck pada Bam. Berikutnya adegan pun menyorot pada Yu Hansung yang sedang ada di dalam kapal teleportasi. Sejauh ini Hansung berhasil mengaktifkan kapal tersebut, dan Meyer juga Candy yang mengajarnya pun belum terlihat. Tapi meskipun di sini Hansung sudah mengaktifkannya, tetap membutuhkan waktu untuk kapal tersebut benar-benar bisa digunakan. Sementara itu, Raumerai dan yang lainnya langsung menyadari kalau kapal teleportasi sedang menyala. Di sini Raumerai memerintahkan si Kraken untuk menahan kapal tersebut agar tidak terhubung. Tapi kemudian disinilah Yama beraksi. Yama mengaktifkan kekuatannya dan masuk ke dalam transformasi penuh setengah badan. Damage serangan Yama kali ini meningkat drastis, sampai-sampai Yama pun berhasil membunuh si gurita Kraken. Tapi sayang, kemungkinan besar tindakan yang Yama lakukan ini tidak akan berakhir menjadi hal yang bagus. Kenapa? Karena di akhir chapter kita ditunjukkan ekspresi Raumerai yang terlihat sepertinya Raumerai sudah habis kesabarannya. Ya, kita saksikan saja apa yang akan terjadi pada chapter yang akan datang. Apakah Raumerai benar-benar akan memusnahkan semuanya? Atau sedari tadi Raumerai hanya melakukan gertak sambal saja? Terlepas dari itu, sedikit pembahasan dari Mimin. Jujur saja menurut Mimin, situasi saat ini masih ngawang-ngawang. Meskipun Raumerai sudah mengeluarkan Shinshu-nya, tapi Raumerai masih belum melakukan tindakan nyata dari ancaman yang ia gaungkan tersebut. Tidak hanya itu, bahkan Hansung sudah mengaktifkan kapal teleportasi dan menjalankan rencana mereka, yang entah bakal berhasil atau tidak. Lalu ada Bam juga dan Ji Sung-ha yang sedang berada di bawah tekanan Raumerai tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan terakhir ada Yama Yusracha yang walaupun sedari tadi mereka terus ngerusuh, tapi mereka tidak memberikan signifikansi apapun pada cerita. Jadi menurut Mimin, yang paling penting dan yang paling perlu diawasi untuk saat ini adalah pergerakan Gustang. Mengingat Gustang ada di kapal utama Lopobia, menurut opini Mimin ada kemungkinan Siu akan menyukseskan rencana Doom dan Hansung ini, sehingga Gustang bisa menyeberang ke sisi The Nest, atau paling tidak Raumerai akan mengetahui kalau Gustang ada di markas utamanya. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.